Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan puja syukur kita kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita mampu untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Arab ini. Ustadz harap semua siswa, semua siswi, semua anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan bisa menyimak video ini hingga akhir pembelajaran sehingga bisa dipahami secara utuh. Kemudian juga Ustadz berharap kita semua selalu istiqomah untuk mempelajari pembelajaran bahasa Arab ini. Sebelum kita masuk pembelajaran, Ustadz mau menyapa dulu kepada kalian. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik, alhamdulillah. Sabahul khair, sabahun nur, alhamdulillah. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair, alhamdulillah semuanya baik-baik saja, semuanya dalam keadaan sehat kan? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Ustadz pun juga dalam keadaan sehat. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Sebelum pelajaran kita berdoa dulu. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan dalam pemahaman bahasa Arab, serta juga kita terhindar dari segala macam mara bahaya dan penyakit. Kita mulai dari Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran bahasa Arab. Nah, ini nih. Kita lihat dari awal dulu. Pembelajaran bahasa Arab kelas 3 SD Alam Muhammadiyah. Ad-darsul awwalu asma'ud darsi. Nah, pembelajaran pertama yaitu tentang nama-nama pelajaran. Alhamdulillah. Minggu kemarin kalian sudah mencatat berbagai nama pelajaran dalam bahasa Arab. Sekarang Ustadz mau mengulang-ulangi kembali apa yang sudah kalian tulis sebelumnya. Yang pertama, coba kalian ingat. Nah, bagian kosakata baru atau al-mufradatul jadidah. Mufradat kosakata baru. Yang pertama kita lihat. Nah, pelajaran fikih tulisannya. Gambarnya. Nah, apa itu pelajaran fikih? Bahasa Arabnya pelajaran fikih apa? Darsul fiqhi. Bagus. Darsul fiqhi artinya pelajaran fikih. Coba pelajaran fikih apa tadi ya bahasa Arabnya? Darsul fiqhi. Darsul fiqhi artinya pelajaran fikih. Kemudian yang kedua, pelajaran hadis. Nah, pelajaran hadis itu apa bahasa Arabnya? Pelajaran hadis darsul hadisi. Darsul hadisi. Darsul hadisi pelajaran hadis. Oke. Kemudian yang ketiga. Nah, pelajaran Al-Qur'an. Pelajaran Al-Qur'an. Apa itu bahasa Arabnya? Nah, darsul Qur'ani. Darsul Qur'ani.
Darsul Qur'ani, pelajaran Al-Quran. Nah, kita ulangi lagi dari pelajaran fikih. Darsul fiqhi. Darsul fiqhi. Darsul fiqhi, pelajaran fikih. Darsul hadisi. Darsul hadisi. Darsul hadisi, pelajaran hadis. Kemudian darsul Qur'ani. Darsul Qur'ani. Darsul Qur'ani, pelajaran Al-Quran. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nih, kata baru. Nah, pelajaran bahasa Arab. Nah, pelajaran bahasa Arab apa yang namanya? Pelajaran yang kita pelajari apa bahasa Arabnya? Pelajaran bahasa Arab. Darsul lughatil arabiyyati. Darsul lughatil arabiyyati. Darsul lughatil arabiyyati artinya pelajaran bahasa Arab. Oke. Kemudian lanjut. Pelajaran akhlak. Apa itu pelajaran akhlak? Bahasa Arabnya darsul akhlaq. Darsul akhlaqi. Darsul akhlaqi. Darsul akhlaqi, pelajaran akhlak. Nah, oke, di situ pelajaran akhlak. Kemudian yang terakhir di ujung, pelajaran sejarah. Nah, pelajaran sejarah apa itu pelajaran sejarah bahasa Arabnya? Darsut tarikhi. Darsut tarikhi. Darsut tarikhi, pelajaran sejarah. Baik, jadi darsul lughatil arabiyyati, pelajaran bahasa Arab. Darsul akhlaqi, pelajaran akhlak. Darsut tarikhi, pelajaran sejarah. Baik, nah kita lanjutkan lagi. Nah, pelajaran apa tuh? Pelajaran matematika. Nah, kita perlu untuk mengerti pelajaran matematika. Sangat penting sekali dalam kehidupan. Apa itu pelajaran matematika dalam bahasa Arab? Apa? Darsul riyadiyati. Darsul riyadiyati. Darsul riyadiyati, pelajaran matematika. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Pelajaran bahasa Inggris nih. Bahasa Inggris juga tidak kalah penting. Apa pelajaran bahasa Inggris dalam bahasa Arab? Darsul lughatil injiliziyati. Darsul lughatil injiliziyati. Darsul lughatil injiliziyati, pelajaran bahasa Inggris. Oke. Kemudian kita lihatin lagi yuk. Pelajaran bahasa Indonesia. Apa itu bahasa Arabnya? Darsul lughatil indonesiyati. Darsul lughatil indonesiyati. Darsul lughatil indonesiyati artinya pelajaran bahasa Indonesia. Oke. Kemudian selanjutnya, pelajaran ilmu pengetahuan alam. Darsu ilmil alami. Darsu ilmil alami. Darsu ilmi alami, pelajaran IPA, pelajaran ilmu pengetahuan alam. Baik, nah itu tadi semua nama-nama pelajaran yang kita pelajari dalam tema asma'ud darsi atau nama-nama pelajaran. Baik, kita lanjutkan slide-nya. Nah, kita lihat memecah kata. Jadi dalam pembahasan ini kita akan belajar bagaimana sebuah kata yang sudah tersusun dipecah kembali menjadi huruf-huruf penyusunnya. Coba kita lihat. Nah, ada asal kata, ada huruf penyusun, ada Latin, ada terjemahnya. Coba kita lihat asal katanya. Darsul fiqhi. Bagaimana huruf penyusunnya? Kita lihat. Ada huruf dal. Dalnya berbaris fathah, da. Ro-nya berbaris sukun,
dar, sinnya berbaris dhamma. Darsu, kemudian ada alif lam, kemudian fa-nya berbaris kasroh, qafnya berbaris sukun, hanya berbaris kasroh. Kalau kita sambungkan darsul fiqhi, darsul fiqhi. Coba kita lihat latinnya, darsul fiqhi artinya pelajaran fiqih. Jadi huruf penyusunnya adalah dal berbaris fathah, ro berbaris sukun, sin berbaris dhammah, alif lam berbaris sukun, fa-nya berbaris kasroh, qafnya berbaris sukun, hanya berbaris kasroh. Dibacanya apa? Darsul fiqhi, pelajaran fiqih, sama juga. Kemudian kita lihat contoh yang lain, darsul hadithi. Darsul hadithi, apa huruf penyusunnya? Dal berbaris fathah, da, ro-nya berbaris sukun, dar, sinnya berbaris dhammah, su, darsul. Kemudian alif lam, kemudian ha berbaris fathah, kemudian dal berbaris kasroh, ya berbaris sukun, dan fa berbaris kasroh. Kalau kita sambung jadi darsul hadithi, darsul hadithi, darsul hadithi, pelajaran hadis. Nah, huruf penyusunnya adalah dal berbaris fathah, ro berbaris sukun, sin berbaris dhammah, alif lam berbaris sukun, ha berbaris fathah, dal berbaris kasroh, ya berbaris sukun, fi berbaris kasroh. Nah, itu dia. Coba kita lihat susunannya seperti itu. Kemudian contoh-contoh yang lain kita lihat lagi. Nah, asal katanya apa? Darsul Qur'ani, huruf penyusunnya apa? Dal, ro, sin. Kita kasih harokat. Dalnya berbaris fathah, ro-nya berbaris sukun, sinnya berbaris dhammah. Ada alif lam, qaf berbaris dhammah, ro berbaris sukun, ada alif berbaris fathah, nun berbaris kasroh. Darsul Qur'ani, pelajaran Al-Qur'an. Oke, kemudian latinnya apa? Darsul Qur'ani. Kemudian terjemahnya pelajaran Al-Qur'an. Oke, jadi seperti itu cara memecah kata dari Darsul Qur'an. Kemudian selanjutnya Darsul Lughatil Arabiyyati. Bagaimana cara memecahnya? Tuh panjang tuh kalimatnya, coba kita lihat. Dal berbaris fathah, ro berbaris sukun, sin berbaris dhammah. Kemudian ada alif lam, tidak perlu dikasih baris karena dalam setelahnya berbaris tasydid dan dhammah. Nah, ada alif lam, tidak usah diberi harokat. Kemudian lamnya bertasydid, kasih harokat fathah. Kemudian ada ghain berbaris fathah, ta marbutah berbaris kasroh. Kalau kita sambungkan darsul lughati. Nah, kemudian ada sambungannya alif lam berbaris sukun, ain berbaris fathah, ro berbaris fathah, ba berbaris kasroh, ya berbaris tasydid dan fathah, kemudian ditutup dengan huruf ta marbutah berbaris kasroh. Kalau kita sambungkan sama bacanya darsul lughatil arabiyyati, pelajaran bahasa Arab. Nah, seperti itu. Darsul lughatil arabiyyati. Seperti itu contoh dari memecah kata. Satu slide terakhir contoh memecah kata. Baik. Nah, memecah kata. Pertama, darsul akhlaqi. Bagaimana huruf penyusunnya? Kita lihat. Dal berbaris fathah, ro berbaris sukun, sin berbaris dhammah, ada alif lam berbaris sukun, ada hamzah berbaris fathah, kha berbaris sukun, lam berbaris fathah, alif tidak berbaris,
Kemudian huruf qaf berbaris kasroh. Darsul akhlaqi. Darsul akhlaqi sesuai dengan baris yang ada. Bagaimana latinnya? Nah, darsul akhlaqi, kemudian terjemahnya pelajaran akhlak. Kemudian yang terakhir, darsut tarikhi. Bagaimana huruf penyusunnya? Dal berbaris sukun, dal berbaris fathah, ro berbaris sukun, sin berbaris dhammah. Ada alif lam tidak berbaris. Kenapa tidak berbaris? Karena tanya bertasydid. Kemudian kita kasih ta berbaris tasydid dan fathah. Ada alif tidak berbaris, ro berbaris kasroh, kha-nya berbaris berbaris kasroh. Jadi darsut tarikhi. Darsut tarikhi, pelajaran sejarah bagus. Nah, sekarang itu tadi contoh-contoh cara memecah kata. Sekarang kita lihat ini. Nah, tugas untuk kalian yaitu bagaimana coba memecah kata dari kata darsul riyadiyati. Kemudian yang kedua darsul lughatil injiliziyati. Kemudian ada juga yang di sebelah sini memecah katanya darsul lughatil indonesiyati dan darsu ilmil alami. Nah, jadi ada 4 kata atau 4 mata pelajaran yang kalian perlu pecah bersama dengan Latin dan huruf penyusunnya. Jadi Ustaz harapkan insyaallah itu latihannya akan menambah pemahaman kalian dalam menulis atau dalam mempelajari bahasa Arab. Ustaz, bagaimana Ustaz kalau misalnya ini di print, slide-nya yang ini sama yang satunya di print, bagaimana Ustaz? Boleh. Jadi misalnya ada print di rumah, kalau mau di print silahkan di print, langsung ditulis jawabannya. Kalau misalnya saat ulun kada punya print, bolehlah ulun tuliskan, jadi anak langsung menulis kata pecahannya. Boleh, asal yang kolom-kolom yang kosong si anak yang menjawabnya. Nah, kalau misalnya menuliskan asal kata, huruf penyusun seperti itu boleh oleh ayah bundanya. Bagaimana tugasnya dikerjakan agar semudah mungkin untuk anak mengerjakannya. Oke. Sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Untuk pesannya dari Ustadz, tetap semangat ketika belajar, walaupun kalian kita hanya bisa belajar dalam keadaan daring atau belajar lewat internet. Ustaz pun merindukan untuk belajar bersama kalian kembali. Nah, Ustaz akhiri hari ini. Sebelum kita akhiri, kita baca doa dulu. Kita doa kafaratul majlis. Kita mulai dari bismillah, kita tutup dengan alhamdulillah. Bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tetap semangat ketika belajar bahasa Arab dan juga tetap semangat ketika mempelajari pelajaran-pelajaran lain walaupun pelajarannya masih bersifat daring. Saya akhiri, salah khilaf mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.